Shalom adik-adik dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya Kak? Adik-adik sekolah minggu di rumah? Pastinya baik, sehat dan luar biasa Kak. Karena Tuhan selalu menjaga kita semua. Dan adik-adik di rumah pasti sudah semangat sekali untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita bernyanyi pujian pop rohani Yesus Koko dan Jalan Serta Yesus. Sambil adik-adik berdiri ya. Sambil bangkit berdiri, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, adik-adik mengikutinya. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu.
Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Telah kutemukan dasar bom. yang terdapat dalam hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Adik-adik mengikutinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam pemberitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Adik-adik mengikutinya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Pasti Gamelisa dan Karyama dalam satu minggu ini banyak sekali melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan begitu juga adik-adik sekolah minggu. Hal-hal apa sih Kak yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Tuhan tidak suka ketika kita berbohong, melawan orang tua, tidak turut akan firman Tuhan, mencuri, dan banyak sekali. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke dalam pengampunan dosa, mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku Imden nomor 227 ayat 1 dan 3 Yesus Moluni, sambil adik-adik bangkit berdiri.
Yesus nuruni koniku, hodolah urusani, Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan doa pengampunan dosa, dan adik-adik mengikutinya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan Yesus itu baik sekali ya Kak. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Iya, benar sekali Kak Riyama. Dan tidak hanya itu loh Kak, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan apa yang menurut Dia baik. Wah, sungguh Tuhan Yesus itu baik sekali ya Kak. Kalau begitu, sebelum kita membaca ayat hafalan, mari kita menyanyikan lagu pop rohani. Terima kasih seribu. Firman Tuhan untuk adik-adik minggu ini tertulis di dalam Lukas 12 ayat 8. Adik-adik mengikutinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dari buku ED nomor 178 ayat 1, Roma Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri. Oh
Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dalam satu gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan warta sekolah minggu. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, ibadah online akan kembali hadir atau tayang pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, yaitu pukul 8 pagi. Yang kedua, adik-adik jangan lupa mengisi absensi sekolah minggu melalui link ibadah absensi online atau bisa info dalam grup kelas masing-masing. Absensi yang baik dan benar adalah sebelum adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, yaitu sebelum pukul 8 pagi Kak. Misalnya pukul 7:30. Adik-adik sudah mengisi absen online-nya. Yang ketiga, mulai tahun 2021, adik-adik sekolah minggu akan memberikan persembahan kepada gereja berupa tabungan dalam bentuk celengan pribadi adik-adik ya Kak, bisa berapapun dimasukkan, nanti pas akhir tahun kita akan kumpulkan ke dalam gereja. Persembahan adik-adik akan dikumpulkan selama 1 tahun dan akan diserahkan kepada gereja pada saat Natal sekolah minggu atau akhir tahun. Nilai uang yang bertabung tidak ditentukan ya adik-adik. Adik-adik bisa menabung sesuai dengan pemberian dari adik-adik yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Hari ini adalah jadwal kelas online melalui aplikasi Zoom untuk adik-adik kelas orang 2, yaitu kelas berapa Kak? 1, 2, dan 3. Di mana kakak-kakak guru kelas sekolah minggu orang 2 akan bercerita di kelas online. Kelas online dimulai pukul 9 pagi adik-adik atau setelah ibadah sekolah minggu online selesai. Undangan link akan dibagikan oleh kakak guru kelas dalam WhatsApp guru kelas. Jadi sampai bertemu di kelas online ya adik-adik di forum 2. Untuk aktivitasnya ada nggak Pak? Ada kan? Oh iya. Aktivitas adik-adik sekolah minggu orang 2 yaitu kelas 1, 2, dan 3 minggu ini adalah membuat hiasan dinding. Adik-adik bisa menyebutkan hal yang disyukuri pada 1 minggu ini. Dalam aktivitas ini akan dipilih 5 terbaik setiap kelas dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama adik-adik, keserasian atau komposisi dan perpaduan warna. Yang kedua, kerapihan dalam menghias. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang disyukuri, kecepatan waktu adik-adik dalam mengirim karya aktivitas. Karya aktivitas berupa foto adik-adik beserta hasil karyanya dapat dikirimkan ke kakak guru kelas melalui WhatsApp guru kelas masing-masing. Untuk pemenang ada hadiahnya, jadi semangat mengerjakan ya adik-adik. Informasi anak dan guru sekolah minggu yang berulang tahun dalam periode 5 April sampai dengan 18 April 2021 adalah sebagai berikut ya adik-adik.
kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman dan kakak guru sekolah minggu kita yang berulang tahun selama 2 minggu ini. Mari adik-adik kita angkat kedua jempol kita. Kita ucapkan bersama-sama ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi Kak, guru sekolah minggunya. Selamat ulang tahun kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sekolah minggu kita, dan mari adik-adik kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kelas 2. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Akan mati tebus dosamu, kamu diberikan dia hidup. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Termati tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ada hidup, ada hari esok, ada hidup, ku tak antar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, semuanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Dan tidak lupa adik-adik membawa Alkitab dan buku tulis ya. Kalau begitu Karyama dan juga adik-adik, mari kita menyanyikan pujian repot rohani kasih setiamu yang kurasakan.
Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu, terutama anak-anak sekolah minggu HKBP Setia Mekar. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ya Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami bertumbuh di dalam nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Di HKBP Setia Mekar ada yang baru loh. Mau tahu tidak apa yang baru? Pasti semua bertanya kan apa yang baru? Atau adik-adik yang di rumah pasti sedang menonton ini bertanya, siapa sih yang ngomong di depan? Itu kayak gak pernah kulihat deh. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Dan ini adalah yang baru. Yang baru adalah anak calon pendeta. Namanya Jenriko Sihombing. Jadi saya adalah Amang calon pendeta Jenriko Sihombing menggantikan Amang calon pendeta Emprison Nababan. Oke? Selamat perkenalan buat kita. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita langsung dapat berjumpa dan bertatap mata sambil berpelukan. Adik-adik sekolah minggu semua yang di rumah, mari kita ambil Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita tertulis dalam Kolose pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-7 ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 dimulai dari ayat 6 dan diakhiri pada ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan untuk kita adik-adik sekolah minggu semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah firman Tuhan yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan kembali sebagai anak-anak sekolah minggu harus hidup di dalam nama Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita, Amang, bagaimana sih hidup di dalam nama Tuhan? Atau bagaimana hidup di dalam Tuhan? Apakah kami anak-anak sekolah minggu Amang bisa hidup di dalam Tuhan? Oh, tentu bisa. Tapi ada syaratnya adik-adik. Syarat yang pertama untuk hidup di dalam Tuhan adalah akui Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana Amang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupmu? Ya tentunya jika ada masalah di dalam hidup kita, kita menyatakan Yesus membantuku. Ketika orang bertanya, mau kemana kamu Dek? Mau ke gereja? Sedang apa kamu Dek? Sedang beribadah. Siapa yang kamu puji di dalam beribadah? Katakanlah, Yesus Tuhanku. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak sekolah minggu hidup di dalam Tuhan? Yaitu harus turut pada perintah Tuhan. Itu Amang, turut pada perintah Tuhan itu apa ya? Kok kami bingung?
kok Tuhan tidak pernah ngomong sama kami? Kok Tuhan tidak langsung mengatakannya sama kami untuk nurut terhadap perintahnya? Oh, terhadap perintah Tuhan itu, yang pertama adalah rajin berdoa. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga adalah sopan santun kepada orang tua. Yang keempat itu adalah sopan santun kepada saudara-saudaranya. Nah, saya mau bertanya sama adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang bangun pagi langsung berdoa? Coba tunjuk tangannya. Siapa di sini yang tadi ketika sarapan pagi langsung berdoa? Coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang bila bepergian kemana-mana selalu mencium tangan orang tuanya? Tunjuk tangannya. Siapa di sini yang selalu memanggil abang kepada orang yang umurnya lebih besar daripada dia? Tunjuk tangan. Begitulah adik-adik untuk taat terhadap perintah Tuhan di dalam hidup. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi pokok utama dari khotbah kita pada hari Minggu ini, yaitu adalah bersyukur di dalam hidup. Anak-anak sekolah minggu, terutama anak-anak sekolah minggu HKBP setiap harus selalu bersyukur di dalam hidup. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah ngambek, jangan pernah bersungut-sungut di dalam hidup. Sekarang ini banyak loh anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang bilangnya aku adalah anak Tuhan, yang suka ngambek di dalam hidupnya loh. Contohnya, mamanya nggak mau membelikan apa yang diinginkannya, pasti dia bilang, "Mama, aku nggak mau makan, aku nggak mau belajar, aku nggak mau sekolah minggu." Itu tidak baik sebagai anak-anak Tuhan. Itu tidak seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, anak-anak sekolah minggu. Ada juga anak sekolah minggu yang seperti ini. Misalnya dia ingin makan daging, tetapi orang tuanya hanya mampu memberi telur untuk dimakan. "Mama, aku nggak mau makan, aku mau makan daging. Kenapa ini dimasak telur?" Itu namanya anak sekolah minggu yang suka bersungut-sungut. Anak sekolah minggu yang suka bersungut-sungut, dia berkawan dengan iblis. Nah, untuk itu kita adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan, marilah kita bersyukur di dalam hidup kita. Bagaimana cara bersyukur aman di dalam hidup? Jangan pernah cemburu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jangan pernah bersungut-sungut ketika apa yang kita inginkan tidak diberikan. Jangan pernah kita melawan orang tua. Dan kita harus tetap menikmati apa yang ada pada hidup kita. Nah, dalam khotbah ini kita juga akan menonton sebuah video yang menunjukkan bagaimana hidup bersyukur sebagai anak Tuhan di tengah-tengah kekristenan. Silakan adik-adik sekolah minggu, mari kita tonton bersama. Pada suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di depan rumahnya dengan wajah termenung. "Halo, adik kesayangan kakak. Loh, kenapa ini? Kok wajahnya murung sekali?" Itu kak, hujan turun deras sekali ya. Padahal Anton sebentar lagi mau main bareng sama Budi. Memangnya Anton mau main apa sama Budi? Kayak kemarin kak, kami main sepeda bareng di dekat lapangan. Kan kalau hujan begini, jangankan main sepeda, keluar rumah saja kan nggak bisa kak.
Jadi, karena tidak bisa main sepeda sama Budi, Anton jadi sedih ya. Iya Kak, sedih banget. Kemarin hari cerah dan Anton senang kan bisa main sepeda sama Budi. Tapi kalau hujan deras seperti ini, Anton sedih. Supaya nggak sedih lagi, yuk Anton nonton video aja sama kakak. Kakak punya video yang bagus dan bisa buat Anton nggak sedih lagi. Walau hujan deras dan cuma di rumah aja, nggak bisa main sama Budi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, tahu nggak bersyukur itu apa? Bersyukur itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Contohnya, seperti piring ini, yang putih ini. Misalnya ini bumi yang kita tempati untuk hidup. Dan permen ini merupakan hal-hal yang kita alami selama hidup. Dalam hidup ini, kita merasakan namanya senang, bahagia, bahasa Inggrisnya happy, terus sedih juga, kesel sama orang lain, kecewa, dibohongi atau dikhianati, terharu, dan masih banyak lagi. Seperti ini deh. Hidup kita ini akan lebih berwarna. Apalagi kalau disertai Tuhan. Kita lihat ya. Meskipun dalam hidup kita sering merasakan namanya sedih. Mungkin kalian pernah dibully, atau kalian diledekin, atau apa gitulah yang membuat kalian sedih. Tapi tenang saja, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Dan hidup kita ini akan berwarna seperti ini. Campuran warna yang indah. Rasa sedih, rasa senang, semuanya bercampur dalam satu kehidupan dan akan membuat hidup kita merasa lebih berarti. Yuk kita belajar bersyukur lebih dan lebih lagi kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana Dek? Masih sedih nggak? Walau nggak bisa main sepeda sama Budi. Enggak Kak, aku udah gak sedih lagi. Ternyata hidup bersama Tuhan itu penuh warna ya Kak. Jadi mau matahari cerah ataupun hujan deras, kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Betul banget Dek. Mungkin kita pikir hujan ini menghalangi Anton dan Budi main sepeda. Tapi bisa jadi ternyata ini bukti kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan sama Anton dan Budi. Coba deh Anton bayangkan, bagaimana jika hujannya
baru turun pas Anton dan Budi lagi asik main sepeda di luar. Anton dan Budi jadi kehujanan dong ya Kak ya. Iya, mainnya kan dekat lapangan. Kalau hujan, jalanannya kan jadi becek tuh Dek. Nanti bajunya jadi kotor, kakinya juga kotor kan kena jalanan yang becek. Terus kalau kehujanan nanti bisa sakit. Nah, karena Tuhan sayang sama Anton, sama Budi, Tuhan turunkan hujannya sekarang supaya Anton dan Budi masih ada di rumah, jadi nggak kehujanan di luar sana. Iya juga ya Kak, berarti Anton gak boleh sedih lagi. Iya dong, adik kakak nggak boleh sedih ya. Seperti yang tadi Anton bilang, kalau hidup bersama Tuhan itu penuh warna. Jadi nggak selalu happy terus, dan juga nggak selalu sedih terus. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, atas dunia ini, dan Tuhan pasti kasih yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Nah, sekarang lebih baik kita berdoa yuk, supaya besok harinya cerah. Jadi Anton bisa main lagi sama Budi. Oke? Oke kakakku sayang. Bagaimana videonya? Anak-anak sekolah minggu harus mampu menerapkan seperti video itu di dalam hidupnya. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus tetap bersyukur. Amin. Sekali lagi, amin. Sekali lagi, amin. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas semua yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, hadir di tempat kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah hidup kami. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, memohon perlindungan daripada-Mu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami iman yang teguh, agar kami anak-anak sekolah minggu bertumbuh di dalam nama-Mu, bertumbuh di dalam jalan-Mu yang benar. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kami serahkan kedua orang tua kami kepadamu. Kiranya Engkau memberikan berkat yang berlebih kepada mereka, agar mereka senantiasa menyayangi kami, mengasihi kami, memberikan kami sukacita di dalam hidup ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada kawan-kawan kami anak sekolah minggu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya kami ya Tuhan dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada seluruh guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka pengertian, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kekuatan, agar mereka ya Tuhan selalu mengajar kami dengan baik, dengan sabar, untuk meningkatkan spiritualitas iman kami di dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan, sapaan khotbah-Mu untuk kami. Kami Tuhan berjanji di dalam hidup kami, agar kami selalu bersyukur, tidak akan bersungut-sungut lagi, tidak akan melawan orang tua lagi. Kami akan selalu rajin berdoa ya Tuhan, dan kami juga akan selalu beribadah, dan kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih kami ucapkan Tuhan.
Dosa-dosa kami Tuhan di dalam 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi Kidung Jemaat 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah adik-adik kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, dan sampai bertemu dalam kelas online untuk adik-adik orang tua. Tuhan Yesus